IHSG baru saja melompat 2,28% dan ditutup di level 5.875. Pertanyaannya, apakah ini awal dari pemulihan, atau cuma jebakan sesaat sebelum turun lagi? Saya bedah datanya langsung dari chart. Kalau kita lihat 60 hari terakhir, IHSG sebenarnya masih turun 17,8% dari puncaknya di 7.773. Jadi rebound ini terjadi di tengah tren koreksi besar, bukan pembalikan arah penuh. Dari sisi momentum, RSI 14 hari ada di 43,64. Masih di bawah 50, artinya momentum belum sepenuhnya bullish, tapi sudah keluar dari zona oversold. Yang menarik ada di MACD. Histogram sudah positif di angka 12,4, dan garis MACD mulai mendekati garis sinyal. Ini yang disebut analis sebagai golden cross, sinyal awal potensi penguatan lanjutan. Untuk pekan ini, support jangka pendek ada di 5.842, dengan resistance di 5.916. Kalau level ini berhasil ditembus, target berikutnya adalah menguji MA 20 harian, lalu area 5.900 sampai 6.000. Tapi kalau gagal bertahan di atas support, jangan kaget kalau IHSG kembali terkoreksi ke area 5.486. Di video berikutnya saya bahas sentimen di balik angka-angka ini, mulai dari rupiah sampai kebijakan The Fed. Subscribe supaya nggak ketinggalan. Chart IHSG lagi rebound, tapi di balik layar ada satu masalah besar yang jarang dibahas, rupiah yang terus tertekan. Ini kenapa itu penting buat kamu yang pegang saham. Rupiah sempat ambruk ke level 17.994 per dolar AS. Penyebabnya bukan cuma satu faktor. Indonesia baru saja mencatat defisit neraca dagang pertama sejak April 2020, dan aktivitas manufaktur juga terkontraksi tajam. Kabar baiknya, inflasi masih terkendali di angka 3,34% secara tahunan, didorong terutama oleh harga BBM dan tiket pesawat. Inflasi inti tetap aman, artinya Bank Indonesia masih punya ruang gerak untuk kebijakan yang lebih akomodatif kalau diperlukan. Pekan ini, pasar bakal fokus ke 3 data domestik, cadangan devisa bulan Juni, keyakinan konsumen, dan penjualan retail bulan Mei. Ketiganya jadi penentu arah keluar masuknya dana asing. Dari sisi global, The Fed baru akan rapat di akhir Juli, tapi ekspektasi arah suku bunga mereka tetap jadi jangkar utama pergerakan rupiah. Ditambah lagi, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih bikin investor was-was. Yang menarik, fokus pasar mulai bergeser. Analis bilang, arah IHSG ke depan bakal lebih ditentukan oleh musim laporan keuangan kuartal 2, bukan sekadar sentimen global sesaat. Video selanjutnya saya rangkum semua ini jadi kesimpulan dan level yang perlu kamu pantau minggu ini. Subscribe biar nggak kelewatan. Jadi, kemana arah IHSG minggu ini? 7 Juli. Setelah bedah teknikal dan sentimennya satu persatu, ini rangkuman yang perlu kamu pegang. Secara teknikal, IHSG sedang rebound di tengah tren koreksi, dengan momentum yang mulai membaik lewat golden cross di MACD. Tapi RSI masih di bawah 50, jadi ini belum jadi sinyal kuat untuk all in. Level yang wajib kamu pantau, support di 5.842, resistance di 5.916. Tembus resistance ini, jalan menuju 6.000 terbuka. Gagal bertahan di support, waspada koreksi lanjutan ke 5.486. Dari sisi sentimen, dua risiko utama yang bisa membatalkan rebound ini adalah tekanan rupiah yang belum reda, dan data cadangan devisa serta penjualan retail yang akan rilis minggu ini. Kalau datanya mengecewakan, jangan kaget kalau rebound ini berbalik arah. Satu hal lagi yang perlu kamu catat, musim laporan keuangan kuartal 2 sudah mulai bergulir. Ini artinya, pergerakan saham individual bakal lebih ditentukan oleh kinerja emiten masing-masing, bukan cuma ikut arah indeks. Kesimpulannya, ini bukan waktu untuk asal ikut euforia rebound, tapi juga bukan waktu untuk panik jual. Pantau level kuncinya, dan biarkan data yang bicara. Kalau kamu mau saya bahas saham spesifik yang paling diuntungkan dari skenario ini, komen di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update market berikutnya.